bedanya lagi adalah dari sisi bunganya itu kalau pinjaman dari yang ilegal, pinjol itu tinggi. Dan mereka dalam proses penagihannya pun kasar. Dan mereka bisa melakukan berbagai cara untuk melakukan penagihan. Sedangkan di sisi lain, 360 Kredit, kita itu sangat amat tunduk kepada aturan regulasi yang ada, sudah diterapkan dari OJK. Ya. Kalau kita ngelihat dari data pinjaman kita yang udah kita lakukan asesmen, memang rata-rata borrower kita atau nasabah kita memang adalah Gen Z ya. Kalau berdasarkan dari data yang kita lihat, untuk NTB sendiri itu kalau nggak salah dari awal kita berdiri sekitar 25 miliar. 25 miliar. Itu dari 2019. Kalau untuk spesifik Lombok, itu sekitar angka 8,1. 8,1. Dan itu di Mataram. Iya, untuk Mataram aja. Halo Tribuners semua, selamat datang di bincangtribunlombok.com bersama saya Lailatun Niam. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan fintech lending. Dan ini salah satu saya kedatangan narasumber penyedia layanan pinjaman daring atau Pindar. Nah, ini sudah hadir dari Kredi 360. Nanti bagaimana terkait dengan layanan Pindar ini kita ngobrol-ngobrol santai. Di sini sudah hadir narasumber saya, Devrian Abdi, Direktur IT dan Ops 360 Kredi. Selamat pagi, siang, sore, Tribuners. Saya dari Devrian Abdi dari 360 Kredi. Kita adalah salah satu fintech legal yang udah terafiliasi sama OJK dan sudah terlisensi dari OJK. Terima kasih lagi atas... Terima kasih Tribun Lombok yang berterima kasih terbang jauh-jauh dari Jakarta menyapa Tribuners semua. Sebenarnya emang ini agenda tambahan dari kita. Sebenarnya memang kita kemarin itu ada fokusnya adalah fokus ke Lombok lebih kepada terkait bisnis. Kemarin kita sama tim operasional kita lagi ada melihat marketnya seperti apa sih Lombok. Jadi kita menyempatkan waktu untuk datang ke Tribun Lombok, sekalian menyapa Tribuners dan sekalian memberikan materi edukasi terkait apa sih sebenarnya Pindar, fintech, financial technology itu apa sih? Kalau begitu seperti yang saya sampaikan tadi, apa itu mungkin Tribuners semua belum familiar dengan platform Kredi 360. Apa itu? 360 Kredit sebenarnya adalah perusahaan fintech, financial technology, peer-to-peer pinjaman online yang menjembatani antara pemberi dana sama peminjam. Jadi lebih tepatnya kita itu sebagai aplikasi yang untuk membantu teman-teman, membantu masyarakat Tribuners. Iya, jika ada butuh dana atau keuangan yang secara darurat, dan agak susah misalnya kalau melakukan pinjaman ke bank proses lama, maka kita bisa langsung ke aplikasi 360 Kredit. Ya, ini kan banyak sekali platform pinjam online lah ya. Apa yang membedakan Kredi 360 dengan platform-platform yang lain? Banyak sekali kan dampak-dampak yang didapatkan oleh para peminjam dan ketakutan-ketakutan yang ada. Apa yang membedakan Kredi 360? Apa unggulnya? Bedanya adalah sebenarnya kalau kita bandingkan antara pinjaman daring legal sama pinjaman daring ilegal ya. Lebih spesifiknya seperti itu kita bahasnya. Kalau yang ilegal, mereka itu lebih maksudnya barbaran aja. Misalnya kalau misalnya melakukan pengajuan pinjaman, prosesnya itu tidak dilakukan verifikasi secara mendalam. Jadi tidak ada asesmen tahap, dan terus mereka juga bedanya lagi adalah dari sisi bunganya itu kalau pinjaman daring yang ilegal, pinjol itu tinggi. Dan mereka dalam proses penagihannya pun kasar. Dan mereka bisa melakukan berbagai cara untuk melakukan penagihan. Sedangkan di sisi lain, pinjaman daring yang resmi, legal, 360 Kredit, kita itu sangat amat tunduk kepada aturan regulasi yang ada, sudah diterapkan dari OJK. Banyak hal yang membatasi kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi dilakukan sama orang-orang pinjam, yaitu tadi penagihannya yang harus tidak kasar, terus ada aturan-aturannya, aturan mainnya, batas waktunya kapan, terus juga kita bunganya juga ditentukan sama OJK, jadi kita nggak bisa ngasih bunga tinggi. Artinya ini platformnya dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada. Benar. Jadi ketika masyarakat ingin meminjam dana dari Kredi 360 itu aman lah. Aman, iya. Aman. Dan tadi disampaikan juga bedanya kalau misalnya pinjol ilegal
pinjol ilegal itu kalau misalnya ada orang yang mengajukan pinjaman itu diterima tanpa melalui seleksi dan segala macamnya. Artinya kredit 360 melalui seleksi yang begitu cukup ketat sesuai dengan regulasi tadi, baru bisa dicairkan dananya. Benar. Gimana? Proses seleksinya itu sebenarnya kita karena checking. Iya, kita beda banget dengan bank konvensional. Ya. Bank konvensional itu prosesnya pasti harus visit, ya kan? Ngisi forms, tatap muka, pihak banknya juga mengakses orangnya dari sisi tampilan, terus ada cross checking lokasi tempat tinggal di mana. Nah, kalau untuk fintech pinjaman daring online, kita lebih ke mengakses berdasarkan dari data-data dari nasabah ini, melalui baik itu dari data nasabah yang dari kegiatan handphonenya, behaviornya seperti apa, sering minjem atau enggak. Nah, ini kita bisa akses dari sisi teknologi dengan cara memanfaatkan teknologi. Itu sih. Jadi lebih kepada banyak data yang sebenarnya kita bisa akses mengenai orang ini, apakah dia mampu melakukan pengembalian dana atau enggak. Itu sih. Nah, itu peminjamnya mampu mengembalikan dana atau enggak, itu kan tantangan dari kredit 360 untuk mengedukasi masyarakat lah ketika berkomitmen meminjam. Artinya ada komitmen untuk membayar lagi. Benar. Itu kan tantangan terbesar tuh. Iya. Atau gimana tuh dalam menghadapi tantangan ini? Dalam menghadapi tantangan sebenarnya kita itu melalui, kalau menurut saya ada 2 pilar utama sih. Yang pertama adalah kita berusaha untuk menggrab para user ini kan melalui selected marketing. Jadi lebih target kepada orang-orang yang kita mengajak mereka untuk minjem itu yang benar-benar kepada channel-channel yang dimana orang ini terkategori mampu untuk melakukan pengembalian. Nah, yang kedua adalah sebenarnya dari sisi selektif tadi. Nah, di kita itu sistemnya kita pakai risk modeling dan teknologi. Kasar gimana ya? Kita udah memanfaatkan teknologi secara advance untuk ngetrain berdasarkan data statistik orang. Kita ngelihat umurnya berapa, tinggalnya di mana, kita lihat pendidikannya berapa, UMK-nya berapa, itu kita lihat semua dan kita menggunakan AI tadi untuk mentrain, untuk menentukan secara data bahwa orang ini bisa nggak sih? Karena balik lagi di zaman sekarang ini bisa dibilang orang yang paling mengetahui diri kita sendiri sebenarnya bukan kerabat, tapi handphone. Karena kita kemana-mana pasti menggunakan handphone. Kita jalan kemana kita harus bawa handphone, ya kan? Aktivitas kita semua sudah tidak mungkin terlepas dari handphone. Bahkan kalau misalnya kita jalan pun, sekarang kalau kita ketinggalan handphone, kita pasti pulang kan? Karena handphone udah sangat amat melekat sama kita. Jadi balik lagi dari situ, pinjaman daring ini menggunakan teknologi untuk mengakses orang berdasarkan dari data-data yang tadi. Salah satunya adalah data-data yang ada di handphone. Seperti itu sih. Nah, ini kan kredit 360 baru berkunjung ke Lombok ya? Iya. Ke NTB. Apa tujuannya memperluas jangkauannya ke NTB? Apa tujuannya? Apa yang dilihat dari NTB? Sebenarnya tujuannya balik lagi kepada spirit utama dari OJK, yaitu adalah inklusi keuangan. Inklusi keuangan. Jadi intinya adalah OJK itu berharap bahwa kita itu pinjaman daring ini bisa membantu rakyat-rakyat yang masyarakat yang secara keuangan itu tidak masuk dalam kategori yang bisa didanai oleh bank. Karena banyak di saat dia butuh sesuatu, atau misalnya di saat dia mau mencoba untuk berusaha membuat sesuatu, itu nggak ada dana. Nah, kalau ke bank kan nggak mungkin. Karena secara bank ya belum ada track record, belum ada usaha, bagaimana saya bisa mengasih pinjaman. Nah, disitulah kita ada pain point yang kita serve sebagai pinjaman daring, yaitu kita mencoba untuk membantu teman-teman masyarakat yang mau bikin usaha tapi keterbatasan dana. Sebenarnya salah satunya adalah bisa ke pinjaman daring. Itu kan harus dibarengi dengan edukasi juga. Benar. Kan tidak semerta-merta kredit 360 hadir di NTB kemudian memberikan pinjaman. Ya. Tidak seperti itu. Benar. Itu gimana perannya dari kredit 360 untuk mengimbangi sehingga sampai pada tujuan inklusi keuangan yang digaungkan oleh OJK? Secara umumnya sebenarnya memang kita benar tadi adalah inklusi atau edukasi, literasi. Kita harus berusaha. 360 kredit itu punya fokus untuk mengedukasi warga-warga, termasuk masyarakat Lombok. Dengan adanya pinjaman daring ini sebenarnya bukan cuma memudahkan teman-teman masyarakat Lombok untuk melakukan pengajuan pinjaman, mendapatkan dana, tapi lebih kepada gunakanlah kesempatan ini untuk melakukan sesuatu hal yang
berguna gitu loh. Jangan cuma sebagai untuk konsumtif, karena biasanya balik lagi kepada apa yang sudah terjadi belakangan ini, memang banyaknya pinjaman daring itu digunakan untuk kegiatan konsumtif, di mana tidak ada timbal baliknya. Salah satu hal yang harus ditekankan sebelum melakukan pengajuan pinjaman adalah keinginannya itu seperti apa. Hindari untuk penggunaan untuk konsumtif. Konsumtif, betul. Itu sih. Tapi rata-rata dari, nah ini yang ingin saya tanyakan tadi kan, kalau meminjam itu harus entah itu sebagai usaha supaya tujuan inklusi keuangannya itu tercapai. Ada nggak misalnya dari selama 360 kredit itu sudah ada kisah sukses UMKM yang meminjam di 360 kredit? Kisah sukses mungkin? Sebenarnya kalau dari 2019 dari awal kita mulai itu sebenarnya pasti ada beberapa kisah-kisah sukses. Ini kita sebutnya mikro UMKM ya. Mikro UMKM. Karena balik lagi kepada tiket size-nya kami, nominal pinjaman kami semua kecil. Kita itu dari 400 sampai ke 20 juta. Tapi on average rata-rata itu sekitar 1.500.000. Okay. Kisah sukses terhadap UMKM sebenarnya kita banyaknya ke kisah sukses yang ultra mikro UMKM. Di mana kayak beberapa ceritanya itu kayak pedagang bakso, mereka kekurangan usaha. Misalnya ada dapat panggilan untuk bikin stallnya di pernikahan, itu kan mereka butuh dana kan untuk memulai itu, untuk beli bahan-bahannya, baksonya atau apanya. Nah itu biasanya ada yang ceritanya bahwa menggunakan 360 kredit untuk pengajuan pinjaman, dananya diputar kepada pembelian untuk baksonya tadi, minyak tadi, dan bisa untuk berdagang di acara pernikahan, terus baru itu ada sih banyak. Nah tadi di belakang layar juga sempat bincang juga, dan peminjam itu rata-rata kalau range usia itu usia Gen Z dan milenial. Di NTB sendiri tuh seperti itu. Data peminjam. Iya, untuk kalau kita ngelihat dari data pinjaman kita yang udah kita lakukan asesmen, memang rata-rata borrower kita atau nasabah kita memang adalah Gen Z ya. Kita juga paham sih bahwa hal ini juga mungkin diberbarengi dengan faktor bahwa saat ini memang yang lebih banyak melakukan kegiatan yang aware dengan fintech atau misalnya dengan kegiatan shopping online itu biasanya adalah Gen Z. Kan? Sedangkan kalau misalnya bicara dengan kami kaum milenial yang udah agak tua mungkin kurang gitu ya. Mungkin makanya kita melihat dari Mataram juga lebih banyak adalah Gen Z. Tribuners mau tahu pencairan di NTB dari 360 kredit? Kalau berdasarkan dari data yang kita lihat untuk NTB sendiri itu kalau nggak salah dari awal kita berdiri sekitar 25 miliar. 25 miliar. Itu dari 2019. Kalau untuk spesifik Lombok itu sekitar angka 8,1. 8,1 dan itu di Mataram. Iya, untuk Mataram aja. Itu angka itu kalau berdasarkan dibandingkan dengan provinsi lain itu angka yang cukup tinggi atau? Sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan NTB itu menyumbang 1% sih sebenarnya. Oh, nggak terlalu. Karena memang balik lagi user kita itu, nasabah kita itu paling banyak itu di daerah Jawa, di Pulau Jawa, terus ada di Sumatera juga ada Sumatera Utara. Kalau untuk NTB itu mungkin masih bisa dibilang belum terlalu terutilize jatuhnya. Nah, mungkin itu juga tujuan kami ke Lombok mungkin untuk berusaha untuk meningkatkan dan melakukan edukasi dulu ya sebenarnya kepada para menjangkau lebih luas lah. Benar. Nah, tapi tantangannya luar biasa kan di persaingan pasar fintech itu luar biasa, perkembangannya semakin kesini makin pesat tuh. Iya, tantangannya dari sisi ekonomi secara global, bahwa kita tahu 2025 walaupun sebenarnya Pak Prabowo sendiri selaku presiden cukup optimis bakal bilang naik GDP kita naik sampai 8% ya kalau nggak salah. Tapi kita lihat bahwa secara global ekonomi dunia itu lagi nggak bagus 2020. Jadi ya itu tantangan tantangan luarnya, tantangan. Kalau dari sisi peminjam, masyarakat itu pasti butuh efisiensi pencairan dana yang cepat dan transparan dan sebagainya. Dari Kredivo sendiri ada inovasi nggak untuk memberikan layanan yang seperti itu kepada para calon borrower, calon nasabah? Kalau untuk secara tadi ya pertanyaannya apakah sih efisiensi dan transparansi, sebenarnya kalau dari sisi kami pinjaman daring yang resmi itu sebenarnya kita udah banyak aturan terkait transparansi ya, bahwa di OJK itu ada regulasi harus kita di aplikasi kita itu menampilkan
beban biayanya apa, bunganya berapa, tenornya berapa, total pengambilan pinjaman itu berapa, itu wajib di sisi kami. Makanya kalau untuk transparansi kita udah melakukan itu dari awal sih, karena memang kita udah terregulasi. Kalau untuk dari sisi efisiensi memang kita sebenarnya ya itu adalah gitu. Karena apa di ya? sana ada pertimbangan lagi tuh. Kalau misalnya dari sisi efisiensi, masyarakat pasti ada pilihan-pilihan lagi tuh. Misalnya kalau kredit, agak ribet gitu. Pasti platform lain gitu. Sebenarnya bisa kalau jadi seperti itu. Kalau bicara antar platform, sebenarnya antar platform pasti punya apa ya, cara-cara unik sendiri lah ya untuk melayani nasabahnya. Tapi bagaimana 360 Kredit menawarkan kenyamanan yang diharapkan oleh warga lah? Kalau sebenarnya dari kami lebih kepada prosesnya yang cepat sih. Oke. Kami kalau di sisi 360 Kredit, proses pengajuan pinjaman itu bisa dibilang rata-rata akan cair di bawah 5 menit. Jadi memang kalau bisa dibilang memang lebih sangat cepat lah dibandingkan dengan konvensional. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan teman-teman kita lain yang dari platform-platform lain, sebenarnya memang pengajuan pinjaman cepat-cepat juga. Tapi memang kita lebih menekankan bahwa kami 360 Kredit sangat comply dengan peraturan dari OJK. Jadi dari sisi keamanan data, dari sisi prosedural terkait penagihan kami cukup comply. Di NTB sendiri ada target nggak? Capaian berapa borrower yang dalam tahun 2025 gitu? Untuk spesifik kalau untuk NTB atau Lombok sebenarnya kita nggak ada set ya. Oke. Karena kami kemarin itu baru submit rencana bisnis ke OJK. Secara umumnya sih kita berusaha untuk grow sekitar 20%-30%. Oke. Jadi kita mengekspektasikan bahwa karena kalau nggak salah saya Lombok itu sampai saat ini ada sekitar 2.600 user. Jadi kita ya ekspektasi bahwa kita akan menambah sekitar 20-30% dari 2.600. Berarti ya angka normalnya ada sekitar di 2.800 atau 3.000 user lah untuk tahun 2025. Nah, ke depan ini banyak sekali mungkin masyarakat yang masih belum paham terkait dengan resiko-resiko yang ada terkait ketika menggunakan layanan fintech. Mungkin apa yang bisa diedukasi ke masyarakat ketika sudah berkomitmen menggunakan layanan fintech itu seperti apa? Sebenarnya kalau untuk edukasinya adalah bahwa melakukan pengajuan pinjaman itu harus dibarengi dengan latar belakang dari pengajuan pinjaman ini apa. Lebih baik itu pengajuan pinjaman ini dilakukan atas kebutuhan, bukan keinginan. Jadi ini mencegah pengajuan pinjaman yang sebenarnya tidak produktif, tidak berdampak bagus. Jadi misalnya kalau untuk konsumtif, untuk belanja, untuk beli sepatu atau itu kan nggak bagus ya. Jadi lebih baik sebelum mengajukan pinjaman tahu dulu ini tuh untuk kebutuhan apa? Atau untuk keinginan. Lebih baik adalah untuk kebutuhan. Lebih baik untuk kebutuhan. Dan memang seharusnya untuk kebutuhan. Benar. Karena nanti kalau misalnya untuk konsumtif ketika bayarnya berat gitu. Seperti itu. Terkait dengan penggunaan diksi pindar yang sebelumnya pinjol, sekarang pindar. Itu gimana tuh menanggapi ini? Kan masyarakat tuh masih familiar dengan pinjol dibandingkan dengan pindar. Oke. Terkait diksi pindar ini sebenarnya awalnya bermula dari bahwa kami secara di industri platform saling berkomunikasi melalui asosiasi kami. Dan kami melihat bahwa melakukan research bahwa memang diksi atau kata-kata pinjol itu udah berkonotasi negatif. Betul. Karena lebih melekat kepada pinjaman online yang ilegal. Makanya di tahun 2024 ini kita udah komunikasi dengan OJK melalui asosiasi kami. Nah, kita mau berusaha untuk merubah diksi dari kami industri pinjaman daring yang resmi, merubah katanya jadi pindar. Jadi harapannya di 2025 kita industri pinjaman daring yang resmi itu menggaungkan kata-kata pindar sehingga kita tidak melekat lagi dengan kata-kata pinjol. Kata pinjol. Jadi sudah bisa dibedakan pinjol dan pindar. Iya. Benar. Jadi kalau pindar sudah pasti resmi dan legal, terdaftar di OJK, pinjaman online entahlah itu tanggung sendiri. Jadi teman-teman sekarang gunakan diksi pindar untuk pinjaman online yang legal dan resmi ya. Iya. Dan hati-hati dan bijaklah menggunakan layanan pinjaman daring atau pindar atau pinjol. Dan pastikan itu sudah terdaftar di OJK. Benar. Salah satunya 360 Kredit. Kita bisa akses di Android sama di iOS. iOS sudah tersedia. Sudah tersedia. Nah teman-teman kalau ingin menikmati layanan dari 360 Kredit sudah bisa diakses semuanya. Iya. Ada sesuatu yang belum disampaikan terkait dengan 360 Kredit yang perlu disampaikan ke masyarakat supaya masyarakat tahu. Ya? Mungkin kalau untuk feedback atau saran
kepada para tribuners di saat melakukan pinjaman itu yang paling pertama adalah bijak meminjam, yaitu meminjam berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Terus yang kedua adalah di saat memang udah butuh terus mengajukan pinjaman, lebih kepada taat dalam melakukan pengembalian pinjaman. Kenapa? Karena kami dari pinjaman daring sebenarnya juga melakukan rutin pelaporan kepada regulator kami, itu OJK dan BI. Jadi datanya teman-teman itu sebenarnya kalau misalnya telat bayar atau apa, itu juga akan terlapor kepada SLIK. Jadi nanti itu akan berpengaruh besar kepada skor kredit atau aktivitas pengajuan pinjaman teman-teman di kedepan harinya, karena pada saat itu tercatat buruk di SLIK nanti akan berdampak kepada di saat teman-teman mau melakukan pinjaman KPR atau pinjaman buat beli mobil, motor. Nah itu akan bakal pengaruh, karena multifinance atau perbankan pun sekarang juga udah mulai melakukan, kita udah mulai sinergi dengan perbankan bahwa multifinance, bahwa kita melakukan laporan data sehingga mereka juga bisa tahu kalau misalnya ada orang yang gagal bayar atau telat bayar, itu juga bakal pengaruh sih. Oke. Jadi seperti itu. Oke, Tribuners semua, ini obrolan kita berbeda nih teman-teman, bisa refreshing lah dibandingkan dengan topik-topik kemarin, topik politik, topik pemerintahan. Kali ini kita berbicara tentang fintech lending, layanan pinjaman daring. Ingat yang secara resmi tadi disampaikan juga ketika menggunakan layanan fintech harus yang legal dan bijaklah menggunakan itu, dan harus dipertimbangkan juga, begitu ya, Mas? Oke, kita pamit undur diri. Saya Lailatul Niam dan di sini ada Pak Devrian Abdi. Pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.